Perawat cantik tuan muda arogan. Bab 210. Hasriani mencari sosok yang dia cari di antara orang-orang yang berkerumun. Pandangannya menangkap sosok Dein. Dia segera mendekat. "Nyonya Dein Perli yang terhormat, andai Anda masih mempekerjakan perempuan jalan itu di perusahaan ini, aku tak akan segan-segan mengobrak-abrik perusahaanmu tiap hari. Akan kucincang jalan itu hingga lebur tak berbentuk dan tak punya nyawa untuk menggoda suamiku lagi. Anda tahu, karyawan Anda sudah 1 tahun menjalin hubungan tak bermoral di belakangku dengan suamiku. Aku menahan diri selama ini. Tapi saat ku tahu dia mencoreng nama perusahaan yang sudah susah payah orang tuaku dirikan, aku kehabisan kesabaran." Suara Hasriani menggelegar dan dapat didengar oleh semua orang, sementara Briana hanya terpaku melihat Tania sedang dikuliti tanpa belas kasihan saat itu. Bayu yang ada di sebelahnya menepuk-nepuk pelan bahu Briana. Hal itu mendapat lirikan tidak suka dari Albert. Tapi Albert hanya bisa menunduk sesaat dengan raut wajah sedih. Syuting drama menjelang jam pulang kantor di perusahaan Dein segera ditangani Dein dan Erik. Keduanya meminta Hasriani untuk berbicara di ruangan mereka. Albert sendiri segera meminta satpam untuk mengumpulkan ponsel semua orang yang ada di lobi. Serentak, Albert memperhatikan banyak orang yang merekam kejadian tersebut. Dia tak ingin insiden itu sampai viral. Di ruangan Albert penuh tumpukan ponsel. Bagi siapapun yang ingin mengambil ponselnya harus menunjukkan video yang mereka rekam lalu menghapusnya. Tania sendiri diseret oleh bodyguard Hasriani menuju ruangan Dein. Tania tidak mengelak setelah dicecar pertanyaan oleh Dein dan Erik mengenai hubungan terlarangnya dengan suami Hasriani. Tapi dia tetap tidak mengakui jika dirinya sudah mencuri desain Briana. Akhirnya Dein menyerah. Dia memperlihatkan rekaman yang dikopi dari ponsel Iwan. "Lalu ini apa, Tania? Apa kau bisa jelaskan kenapa perempuan yang mirip denganmu menyalakan komputer Briana? Sikapmu pun mencurigakan dengan berjalan mengendap-endap serta rekaman ini hilang dari pantauan CCTV." Dein menatap tajam Tania. Tania ternganga tak percaya jika aksinya mencuri desain berlian milik Briana diam-diam ada yang merekam. "Siapa dia?" Tania bungkam. Dia tak bisa mengelak dan hanya bisa mengadu kesakitan karena Hasriani kembali memukul kepalanya dengan vas bunga di atas meja. Untung saja vas bunga itu terbuat dari plastik. Dein dan Erik benar-benar tidak menyebut nama Iwan. Lelaki yang sudah menjadi karyawan tetap dengan jabatan office boy senior itu akan tetap aman bekerja di perusahaan mereka. Bahkan Erik memberi ide pada Dein untuk menaikkan jabatan Iwan yang sebetulnya sudah separuh sepuh itu menjadi leader OB yang tugasnya hanya mengawasi serta memberi pengarahan pada staf OB lainnya. Hingga Iwan yang berusia 55 tahun itu tidak perlu lagi bekerja menguras tenaga di perusahaan. Hasriani dan Dein tampak berdiskusi mengenai desain berlian yang harus mereka serahkan dalam 3 hari ke depan. Keduanya sama-sama akan kembali bersaing secara sehat seperti yang biasa mereka lakukan. Tapi Hasriani mengancam Dein untuk segera memecat Tania tanpa pesangon sepeser pun. Sebelum sempat meninggalkan ruangan Dein, sekali lagi Hasriani menarik Tania yang masih menunduk malu di depan Briana dan Bayu. Dia menyeret Tania lalu mendorong dengan keras hingga kepalanya membentur dinding. Tak cukup sampai di situ, Hasriani menendang bokong Tania dengan hak sepatunya yang tinggi dan runcing. "Rasakan kau, jalan. Puas sekali aku sudah mempermalukanmu di hadapan rekan dan atasanmu. Jangan harap kau bisa hidup tenang setelah ini," ancam Hasriani dan keluar ruangan dengan wajah puas. Albert melajukan mobil menuju gerbang utama perusahaan. Jarak 2 mobil di depannya adalah Honda Brio warna merah bata milik Bayu.
Di dalam mobil itu ada Brianna. Sesaat sebelum pulang dan sekilas saat melewati pantry, Bayu mengajak Brianna makan malam sebagai tanda permintaan maaf. Insiden menegangkan yang terjadi di lobi membuat banyak karyawan pulang menjelang malam. Bukan overtime, melainkan ingin tahu kelanjutan nasib Tania. Tepat jam 7 malam, semua staf bubar, ponsel mereka pun sudah kembali ke tangan masing-masing tanpa video yang sempat mereka simpan. Albert sebetulnya ingin sekali mengajak Brianna makan malam, tapi dia tak mampu melakukannya. Albert mengikuti mobil Bayu dari kejauhan. Bayu mengajak Brianna makan malam di sebuah restoran ramai pengunjung. Karena Albert tidak begitu suka dengan keramaian, dia memilih pulang. Di kamarnya Albert memandangi paper bag belanjaan Isadora untuknya, belum ada yang dia sentuh. Tapi malam ini Albert membuka semua isi paper bag. Entah kenapa dia merasa pakaian trendy yang dibelikan Isadora lebih mirip model-model yang biasa dikenakan oleh Bayu. Bayu memang karyawan pria yang humoris, charming serta kompeten, penampilannya selalu trendy, gumam Albert. Perlahan dia mencoba semua baju yang dibelikan Isadora lalu memotret dan mengirimkannya pada Dora. Yang bener aja, Om. Itu baju yang aku belikan baru dirimu sentuh. Terus itu baju dari kemarin ngapain? Bengong aja gitu di kamar. Kebangetan. Dora membalas dengan emotikon wajah lelah. Ada yang kurang, bikin klimis mukanya. Jangan ada kumis atau jambang. Baru perfect. Lagian ya, kamu itu lebih muda dari suamiku, loh. Tapi penampilan udah mirip. Om kudet. Albert menghela napas gelisah membaca pesan Dora. Dia melihat dirinya ke cermin. Apa aku setua itu? Gumam Albert menyentuh kumis dan jambang di wajahnya. Karena Albert bingung harus mengubah penampilannya. Dilemparnya semua baju yang tadi dia coba dengan wajah resah. Dia mandi lalu mengenakan piyama dan lekas tidur. Penat rasanya memikirkan seorang gadis. Kepalanya terasa penuh. Albert lebih baik memikirkan pekerjaan serta ide-idenya yang rumit namun cemerlang daripada harus memikirkan perempuan. Saat Albert sudah terbang ke alam mimpi, ponselnya berbunyi dan terus berbunyi. Albert mengangkatnya dengan suara serak dan malas. Dia juga tidak terlalu memperhatikan siapa yang meneleponnya. Om udah tidur. Sapa suara cempreng di seberang telepon. Seketika mata Albert terbuka sempurna. Brianna, serunya kaget. Lia, ini aku. Memang nomorku nggak di-save. Om Al lagi tidur, iya. Albert seketika bangkit dan tegak duduk di tepi tempat tidur dan melihat jam dinding. Baru jam 10 kurang 30 menit. Negak, belum tidur. Masih jam 9 masa sudah tidur, elak Albert. Nggak tidur tapi ngeliat, yal, terka Brianna. Albert tersenyum sendiri dan mengangguk. Om, tadi drama di kantor benar-benar nggak ngangka, loh. Aku sempat shock ternyata sekretarimu berbahaya. Tapi masa iya alasannya cuma karena iri sama aku? Aku anak bawang kemarin sore padahal. Brianna curhat. Mungkin dia cemburu karena kamu didekati Bayu, cetus Albert asal. Bayu. Dia bukannya ada main sama Papa Gula. Kayaknya dia bukan ngincer Bayu. Dia ngincer dirimu, Om. Kiki Brianna. Aku. Albert sukses mengernyit. Lia, kamu. Ah, ngawur apa yang menarik dariku? Ujar Albert. Brianna mengubah mode panggilan ke mode video call. Tapi Albert tak kunjung menerimanya. Brianna mematikan mode video. Ih, kenapa nggak diangkat panggilan videonya? Gerutu Brianna. Memang ada apa kamu video call? Tanya Albert. Aku mau kasih tahu yang menarik darimu. Sahut Brianna.
Albert membeku. Jangan ngeledek. Kamu bilang aku mirip om-om jadul. Albert, muram. Ya, emang. Kiki Briana. Albert diam dengan wajah murung. Padahal dia tidak pernah peduli dengan ejekan apa pun mengenai dirinya. Tapi sebetulnya di balik wajah jadulmu itu tersimpan mutiara, ucap Briana membuat Albert mengernyit. Aku orang, bukan kerang. Rutuk Albert. Seketika Briana terbahak di seberang sana. Kamu sudah senang ya karena masalahmu sudah clear, ucap Albert. Lia senang tapi belum sepenuhnya, masih ada yang ganjel, sahut Briana. Apa itu? Kamu? Aku? Albert kembali mengernyit. Hei padahal aku itu ngarepin atasan aku kasih aku semangat atau hiburan setelah kejadian tadi di kantor. Bukannya kamu sudah bersenang-senang makan malam dengan Bayu? Loh, kok om tahu aku makan malam sama Bayu? Lia, aku lihat kamu tadi naik mobil Bayu dan kebetulan arah jalan pulang kita sama. Sahut Albert sembari berdeham. Om cemburu nggak aku pergi sama Bayu? Hening sesaat. Enggak, untuk apa cemburu? Kelit Albert. Jangan bohongel, aku bukan pembohong. Yah, kirain cemburu, keluh Briana. Kenapa aku harus cemburu? Kalau cemburu kan tandanya sayang, sahut Briana. Krik, krik. Albert terdiam. Briana pun sama-sama terdiam. Kok diem? Tanya Briana. Ya bicaramu aneh, sahut Albert. Nggak aneh, om. Yang kita bicarakan hal yang wajar, kok. Apanya yang wajar? Lelaki dan perempuan saling flirting, sahut Briana. Kamu saja, aku tidak. Kamu juga, dong. Paksa Briana. No. Yes. No. Sudah ya aku mau tidur, mau istirahat. Sahut Albert. Ya udah, deh. Kasihan Pak Bos harus istirahat karena lelah seharian ngurusin perusahaan. Oke, night. Jangan lupa, mimpiin aku, ya. Briana menutup panggilan dengan suara manja. Tinggal Albert yang termenung di kamarnya, memandangi foto profil Briana yang cute dan menggemaskan. Tanpa sadar Albert mengcapture foto profil Briana dan menyimpannya di galeri khusus ponselnya. Ucapan Briana untuk memimpikannya sungguh tidak sukses karena Albert tidak bisa tidur hingga pagi menjelang. Semalaman Albert membaca buku, mengotak-atik bahan apa saja di ruangan workshopnya demi untuk mengalihkan pikirannya dari sosok Briana. Hadirmu di hidupku telah menyita seluruh perhatianku, menguras energi dan mengacaukan denyut nadi. Kau harus bertanggung jawab karena sudah mengusik sebongkah hati yang ama membeku. Dia mencair dan lelehannya bagai lahar panas yang terus mengalir. Tak tentu arah. Albert gelisah sepanjang malam. Dia kesulitan untuk berkonsentrasi. Oh, ya Tuhan. Apa aku sedang jatuh cinta? Kenapa rasanya resah ini? Aku tak mampu menghalau segala benturan yang mengatasnamakan cinta. Rasanya sungguh meresahkan tapi kenapa aku menikmatinya? Albert mendengar suara azan subuh. Dia menghela napas. Ajaib sungguh gadis bernama Briana itu mampu mengacaukan pikiran Albert sedahsyat ini. Kau harus bertanggung jawab Briana. Albert menghela napas. Ajaib sungguh gadis bernama Briana itu mampu mengacaukan pikiran Albert sedahsyat ini. Aku tak mau tahu. Pokoknya kau harus bertanggung jawab. Albert keluar dari ruangan workshopnya. Dia mandi lalu menunaikan sholat subuh. Selepas sholat, hatinya sedikit tenang. Albert kembali melihat tumpukan baju yang dicobanya satu-satu tadi malam. Rasa-rasanya entap kenapa Albert ingin mengunjungi salon, sekedar mengganti gaya rambut dan membayangkan dirinya klimis tanpa kumis dan jambang. Apa aku akan setampan Bayu? Pikir Albert. Hari ini hari Minggu.
Albert setengah mengantuk berjalan menuju meja makan hendak sarapan. "Kenapa matamu?" tanya Dein. "Negak tidur semalaman," jawab Albert. "Sedang buat apa?" tanya Erik. Albert menggeleng. Ada yang dipikirkan. Albert duduk di seberang Dein, menenggak setengah gelas susu hangat berukuran besar. "Pekerjaan?" tanya Erik. "Atau perempuan?" timpal Dein. Albert tersedak. Dia tak menjawab dan malah sibuk menyeka wajahnya dengan tisu. "Oh, anak kita sudah punya seseorang yang dipikirkan. Baguslah daripada terus saja memikirkan pekerjaan," ucap Erik. Albert murung. "Mana ada yang suka sama aku, Pak? Aku kan kuno." Albert menyendok salmon tartar dengan tambahan kaviar pada bagian atasnya. "Ini buatan Keinara, ya." "Kei apa pipi dim-dim, sih?" Albert menyecap rasa makanan di mulutnya. "Buatan Kei, tadi malam saat mengunjungi si kembar, Keinara memaksa Mama bawa salmon tartar buatannya. Dia buatkan itu untuk Bumil, tapi Rere merasa mual mencium aroma kaviar," sahut Dein. Albert manggut-manggut. "Kemana sedulemu hari ini?" tanya Dein. "Tidur, Mal." "Enggak kencan," selidik Dein. "Kencan dengan siapa?" Albert muram. "Dengan Brianna mungkin." Albert makin kikuk ditodong mamanya sendiri. "Brianna habis berkencan dengan Bayu setelah insiden kemarin terkuak," sahut Albert. "Oh, ya. Kamu keduluan, dong," goda Dein. "Keduluan apa sih, Ma?" "Memang aku mengincar Brianna," gerutu Albert menghabiskan salmon tartarnya. "Oh, bukan mengincar Bri. Lalu siapa?" desak Dein. "Aku mau tidur." Albert menggerutu, wajahnya muram dan salah tingkah. Dia berlalu kembali ke kamar setelah menenggak habis susu hangatnya. "Pak, baru kali ini Albert bermuram durja, salah tingkah serta gelisah tidak tidur semalaman memikirkan sesuatu." Albert tampak senang dan cerah ceria saat semalaman begadang karena berhasil mengerjakan sesuatu. Tapi kali ini berbeda, dia resah karena memikirkan sesuatu. "Pasti anak kita sudah besar," senyum Dein. "Anak kita memang sudah besar, Ma. Sudah dewasa, 30 tahun, loh," tukas Erik. "Ya, tapi sepertinya baru kali ini dia merasakan jatuh cinta," ucap Dein. "Mama yakin." Dein mengangguk. Naluri seorang ibu biasanya tak pernah meleset. "Benar Albert sedang menyukai Brianna?" tanya Erik lagi. "Lia, Pal aku meminta Laras mengawasi gerak-gerik anak kita. Papa mau lihat rekaman saat Albert sepertinya cemburu melihat Brianna didekati Bayu," bisik Dein. Erik tampak terkejut, sementara Dein menunjukkan hasil rekaman diam-diam Laras saat Albert mondar-mandir di kantor tanpa tujuan yang jelas. "Dia menyukai adik Daniel Clinton, Pak. Tapi dia bingung mengungkapkannya," ucap Dein. "Mama sengaja meminta Laras memata-matai atasannya sendiri," ujar Erik. Dein mengangguk. "Tenang saja. Laras itu karyawanku yang cukup loyal, dia sudah lama kerja di perusahaan kita." Dein tersenyum bahagia melihat Albert akhirnya bisa menyukai seorang wanita. Di kamarnya, Albert hanya bisa tidur selama 3 jam saja. Dia memilih pergi menemui Dora setelah membeli dulu camilan untuk Wilson dan Welly juga anaknya Dimas dan Keinara. "Muka kuyu amat," tegur Dora. Albert diam saja. Dia mengelus-elus pipi si kembar yang sedang tertawa-tawa senang melihat mainan yang digantung di atas baby box. "Halo, ganteng, cantik," sapa Albert. "Enak ya jadi anak kecil, tahunya hanya ASEAN, tidur, mompol, tidur lagi. Lihat mainan gantung aja sudah segirang ini," gumam Albert. "Mupeng ya pengen punya bayi," cetus Dora.
Albert terdiam. Bayi.